Ya, pada kesempatan ini saya ingin bersaksi, saya ingin berbagi perasaan, eh, yaitu mengenai apa yang saya rasakan pada perayaan Paskah eh, 12 April 2020 ini. Begini saudaraku, kemarin pada hari Minggu, ya, saya dengan istri mulai dari pagi sudah bersuka cita, bersiap-siap untuk eh, ibadah online. Nah, setelah ibadah online usai, kami lanjutkan memuji, memuliakan Tuhan. Karena sukacita yang mengalir terus di hati kami. Salah satu lagu yang kami nyanyikan diantaranya adalah Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, dan seterusnya. Bahkan mati tebus nyawaku, kubur kosong buktikan Yesus hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok, dan seterusnya saudaraku. Nah, sukacita itu terus berlanjut ke siang harinya, ke sore harinya saudara-saudaraku. Sukacita itu juga dilengkapi dengan ucapan-ucapan selamat Paskah yang masuk melalui WhatsApp kami, juga melalui Facebook saudara-saudara. Dan kami juga bertelepon dengan beberapa orang, kami juga ditelepon begitu. Jadi sukacita lah terus. Nah, tapi saya mau katakan begini, pada hari yang sama, ya, pada hari yang sama kami merasakan sukacita, tetapi juga merasakan duka cita, merasakan perasaan yang sedih. Kenapa saya katakan? Karena ketika malam harinya saya ingin berbagi lewat Facebook saya, gitu saudaraku, saya sebentar melihat di YouTube, dan yang pertama tampil di permukaan layar YouTube tersebut adalah tentang seorang penginjil yang uh, memberitakan Injil di sejumlah kota-kota yang sudah sepi karena social distancing. Jadi salah satunya di kota New York, dia teriak-teriak, "Hai New York, bertobatlah! Hai New York, terimalah anugerah! Hai New York, tinggalkanlah dosa-dosamu, kesombonganmu, materialisme, hedonisme, segala macam." Dan dia melanjutkan itu ke kota-kota lain sampai dalam kesaksian dia di video berikutnya ada 10 kota yang dia kunjungi. Nah, ada beberapa kota di Amerika, terus di kota Auckland, Selandia Baru juga, saudara-saudara, ada juga di kota Serbia, di kota Serbia, dan juga Tel Aviv. Nah, di antara puluhan kota yang dikunjungi ini hanya ada satu kota yang membuat saya terobat, yaitu di kota Serbia, ya, di Serbia. Nah, ceritanya begini. Di antara kota-kota yang dikunjungi oleh si hamba Tuhan tersebut, kelihatannya sih sebagian besar adalah sebelum social distancing, yaitu kota-kota yang sedang merayakan hari LGBT. Saya nggak tahu, pokoknya kaum LGBT itu mengadakan perayaan, mengadakan pawai di kota itu, ribuan orang dengan pakaiannya yang tidak senonoh, penampilan yang tidak baik dilihat saudara-saudaraku, dengan tingkah laku, teriakan, histeria, dan lain sebagainya. Itulah pemandangan yang ditampilkan oleh YouTube itu, saudara-saudara, di mana penginjil ini menginjili mereka, mengingatkan mereka supaya bertobat. Bertobatlah, sebab Tuhan Yesus sudah mau datang. Bertobatlah dari dosa-dosamu. Dia akan mengampuni engkau, Dia akan memulihkan engkau, Dia akan menyembuhkan engkau. Tapi dengan syarat engkau harus mau bertobat dari dosamu dan mengikut Dia, dan seterusnya. Nah, dikala dia menyampaikan seperti itu, saudara-saudara, orang ini malah mengejek dia, mentertawakan dia, mengolok-olok dia, teriak histeria, bahkan melakukan gerakan-gerakan tubuh yang gak senonoh begitu di hadapan kameranya si penginjil ini, saudaraku. Nah, demikianlah semua pemandangan-pemandangan di kota-kota. Ada 10 kota kurang lebih dikunjungi dia, kayaknya sebelum dan sesudah social distancing, saudara-saudaraku. Demikianlah semua pemandangan-pemandangan yang
nampak di YouTube itu. Di antaranya ada satu kota itu saya katakan di Serbia, mereka justru sebaliknya, pawai besar yang justru memprotes, menolak pawai yang dilakukan oleh kaum LGBT. Itu saya bersuka cita. Dan setelah itu mereka pergi ke gereja, berdoa, beribadah setelah usai menolak dan membubarkan barisan daripada LGBT ini, saudaraku. Nah, ya oke, di Auckland juga ada. Tapi yang membuat hati saya miris adalah pemandangan yang sama saya lihat di kota Tel Aviv. Saya berpikir karena itu adalah tanah perjanjian, saudara-saudaraku, maka ada secercah harapan di situ, beda gitu perayaan. Tapi ternyata malah lebih parah, saudara-saudaraku. Selain ada orang minum di ruang-ruang terbuka, kemudian di jalan raya juga yang diinjili oleh si penginjil ini, dia malah diejek. Jadi kurang lebih mungkin mereka berkata, apa kau kenal Yesus, kami kenal Yesus, dan lain sebagainya. Mereka pokoknya mengatakan mereka tidak membutuhkan Yesus. Bahkan di kota Tel Aviv itu saya ingat ada salah satu laki-laki mengatakan bahwa Yesus adalah, maaf, gay. Nah seperti itu. Jadi itu hanya sebagian perilaku orang-orang yang liar ini yang ditampilkan di YouTube itu, saudara-saudara, membuat hati saya miris. Nah, itu membuat hati saya miris, sedih melihat kenyataan itu. Sementara di waktu yang sama, di bulan yang sama begitu, saudaraku, kita gereja Tuhan, orang percaya itu merayakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dengan sukacita. Tetapi pada waktu yang sama, di planet bumi yang sama, ada pemandangan yang kontras, yaitu justru mengejek, mentertawakan Yesus dan menolak Yesus. Nah, itu yang saya rasakan, saudara-saudara. Nah, itu malamnya saya lihat, ya, itu ketika malam saya lihat. Nah, ketika tadi pagi saya fellowship, bersekutu, ya, saat teduh dengan istri saya. Istri saya tiba-tiba membuka dari Yesaya 65. Nah, Yesaya 65 begini bunyinya, saudaraku. Ya, saya akan bacakan buat kita. Oke, demikian. Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Ayat 1 dikatakan, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Ya, kalimat yang ketiga, aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Saya sontak teringat kepada fakta yang ditampilkan di YouTube tadi malam, di mana Tuhan telah berkenan memberi petunjuk, ya, melalui hamba Tuhan, memperkenalkan Yesuslah sang petunjuk jalan itu, saudara-saudara, dan dialah jalan itu kepada orang-orang yang tidak menanyakan Tuhan. Ini LGBT ini semua campur aduk di situ, laki perempuan dengan coreng-morengnya, pakaian yang aurakan begitu, saudara-saudara. Mereka adalah orang-orang yang tidak menanyakan Tuhan, namun Tuhan berkenan memberi petunjuk, jalanmu salah, jalan yang benar begini, kau bakal masuk kebinasaan kekal kalau kau tidak keluar dari situ. Itu yang Tuhan sampaikan kepada mereka, saudaraku. Lalu kalimat yang kedua di ayat 1 dikatakan, aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Mereka ini semua nggak mencari Tuhan, tetapi si hamba Tuhan ini, si penginjil ini, Bapak Ibu, telah diutus oleh Tuhan supaya mereka boleh bertemu dengan Tuhan, supaya mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu kalimat yang ketiga di ayat yang pertama ini dikatakan, aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil nama aku. Bangsa tadi tidak memanggil nama Tuhan, saudara-saudara. Kaum LGBT ini tidak memanggil nama Tuhan, saudara-saudara. Malah mereka menghujat nama Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, ini aku. Oke. Nah, ayat yang kedua saya bacakan buat kita.
Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri. Sepanjang hari, saudara-saudaraku, Tuhan telah mengulurkan tangannya kepada suku bangsa, bangsa-bangsa melalui apa? Melalui sosmed, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui WhatsApp. Setiap hari mereka pasti ada melihat YouTube atau video yang berisikan kabar baik dari Tuhan Yesus, berisikan pengampunan, berisikan kasih dari Yesus. Pasti itu dipastikan. Hanya saja mereka melewatkannya, kan begitu, saudara-saudara. Nah, kemudian di ayat 3, suku bangsa menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Ini suku bangsa yang menyakiti hati Tuhan, saudara. Ini bangsa-bangsa, kaum-kaum yang menyakiti hati Tuhan, saudara-saudaraku, dengan pesta pora mereka, dengan korban, dengan cara mereka sendiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saya skip ke ayat yang ke-6 dulu, saudaraku. Nanti saudara bisa baca 4 dan 5. Tapi saya ingin menyampaikan kepada kita ayat yang 6. Dikatakan begini: sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka. Itu ayat 5, saudara-saudara. Jadi Tuhan tidak akan tinggal diam. Nah, pembalasan itu sebahagian, saudara-saudaraku, adalah melalui wabah corona ini. Melalui wabah ini, saudara-saudara. Karena kan video tersebut, kunjungan dari pendeta atau penginjil tersebut itu sebelum corona, saudara-saudaraku. Nah, salah satunya yang Tuhan izinkan adalah corona, untuk menghajar mereka ini, orang-orang yang bebal ini, ya, di semua negara-negara. Saudara tahu sendirilah negara mana, ya, salah satu negara mana yang paling besar korbannya, saudara-saudara. Dan di negara tersebut pun, yaitu di Italia, kita mendengar juga melakukan perayaan LGBT di sana, saudaraku. Nah, oke, saya lanjutkan. Maka aku akan mengadakan pembalasan. Pembalasan itu dalam porsi kecil sudah dilakukan. Porsi besar akan datang lagi, saudaraku. Pembalasan terhadap diri mereka. Ayat 7, atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Nenek moyangnya yang sudah mulai ateis, saudara-saudara. Nenek moyangnya yang sudah mulai menyembah materialisme. Nenek moyang mereka yang sudah meninggalkan Kristus, meninggalkan Injil, dan berbalik kepada hidup hedonisme, saudara-saudara. Oke? Nah, semuanya serentak. Firman ini menarik. Semuanya serentak. Semuanya serentak. Saya mengingat hanya ada 2 murka Tuhan, ya, hanya ada satu sebelum corona ini, yaitu air bah. Dan yang kedua yang serentak seluruh dunia mendunia, ya, corona ini. Nah, saudara mengatakan dicocok-cocokkan, terserah, tapi bagi saya ini penggenapan, saudaraku. Nah, lalu masih di ayat 7, kalimat yang kedua, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Ya, di atas bukit-bukit pesta pora mereka mengaibkan Tuhan, saudara-saudara. Ya, memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka. Wow, menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Ayat 8 demikian. Beginilah firman Tuhan: seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Artinya apa? Perhatikan baik-baik, saudaraku. Saya ulangi. Beginilah firman Tuhan: seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, tandannya itu masih terdapatnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku.
oleh karena hamba-hamba Tuhan, oleh karena penginjil-penginjil, oleh karena anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang setia, takut akan Tuhan, dan tetap setia memberitakan Injil Kerajaan Allah, saudara-saudaraku. Yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Yakni Allah tidak memusnahkan sekaliannya. Tidak semua dimusnahkan Tuhan, masih ada yang masih ada seperti tandan buah anggur tadi, masih terdapat airnya, masih ada orang-orang yang takut Tuhan, masih ada orang-orang yang setia kepada Tuhan, masih ada orang-orang yang merindukan Tuhan. Mungkin mereka belum terlalu taat beribadah, tetapi mereka mungkin tidak masuk bilangan LGBT. Meski mereka mungkin tidak rajin ke gereja, tapi mungkin jauh di dasar hati mereka masih mengakui adanya Tuhan, saudara. Nah, kepada orang-orang ini berlaku kasih karunia Tuhan. Sekarang buat saudara dan saya, pastikan saudara adalah masuk bilangan orang yang masih rindu Tuhan, masih takut akan Tuhan, yang masih mau bertobat meninggalkan dosa-dosamu, saudaraku. Pastikan engkau adalah juga bilangan hamba Tuhan yang terus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, mengingatkan dunia ini, keluargamu, bangsa ini supaya bertobat, saudara. Pastikan engkau masuk bilangan itu. Maka engkau dan saya masuk bilangan orang yang tidak akan dimurkai oleh Allah pada murka yang akan datang, saudaraku. Kiranya renungan ini bisa menggugah hati kita, menginsyafkan kita, membuat kita sungguh-sungguh takut Tuhan, sungguh-sungguh haus lapar akan firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan utamanya, mengasihi sesama seperti mengasihi diri, dan menjauhi dosa. Bertekun baca Alkitab, bertekun berdoa, bertekun beribadah, dan jaga kesehatan, saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, dan kiranya melalui video ini engkau yang tadinya ragu mengikut Yesus sungguh-sungguh, saya mendorong saudara, ikutlah Yesus sungguh-sungguh, sebab hanya Dialah yang memberi kepastian jaminan, garansi. Dialah sang garansi itu, dan Dia juga garantor, penjamin itu, saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus. Terima Dia dalam hatimu. Jika engkau mau, ikuti doa ini, saudaraku. Tapi bagi saudara yang sudah pernah terima Yesus, tidak perlu berulang-ulang menerima Tuhan Yesus, cukup sekali. Tapi bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus, dan kesempatan ini engkau mau menerima Dia, ikuti doa ini, maka dosamu akan diampuni, hidupmu akan dipulihkan, engkau akan diproteksi, namamu akan dicatat dalam kitab kehidupan di surga. Mari pejamkan matamu, ikuti doa ini. Katakan, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Katakan sekali lagi, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Pada kesempatan ini, ikuti. Aku rindu menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Tuhan Yesus, mari masuklah dalam hatiku. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, masuklah dalam hatiku. Tinggallah di dalam hatiku. Meteraikanlah aku di dalam kitab kehidupan di sorga, supaya ketika aku meninggalkan dunia ini, aku pasti masuk sorga. Dan selama aku di dunia ini, aku dipelihara, tubuhku dipelihara, rohku dipelihara, seluruh keperluanku dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku telah menerima Engkau, dan aku menjadi anak Tuhan mulai hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, aku mengucap syukur. Katakan amin. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.